Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini, menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali belajar mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai sifat beliau yang bernama zuhud. Hari ini kita akan belajar sifat lainnya lagi yang tentu saja sangat penting untuk kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha, pada apalah itu? Yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan akan memberinya rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga. Itu kalau orang bertakwa ya. Orang bertakwa itu enaknya gitu. Satu, akan diberikan jalan keluar dari semua persoalan, dan yang kedua akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Kalau memang berat, jadi takwa minimalnya. Lanjutan ayatnya adalah apa? Lanjutannya apa? Ada yang buka Al-Quran? Wa may yattaq, ya ayat 3. Wa may yatawakkal. Kayak yang tadi wa may yattaqillah, ini wa may yatawakkal. Apa artinya? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, fahuwa, maka dia, huwa itu siapa? Allah, hasbu, akan mencukupi kebutuhannya. Nah ini, barang siapa yang bertawakal, kalau tadi kan di awal ayat, barang siapa yang bertakwa, maka diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Kalau sekarang, barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dia. Barang siapa yang bertawakal. Apa ini tawakal ini? Ya, gitu pertanyaannya. Ada tahu apa yang tawakal? Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, baik.
Tawakal ini secara bahasa serumpun dengan kata wakil yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Wakil, ada namanya wakil RT, ada. Mana wakil RT nya? Ada. Ada namanya wakil DKM juga ada gitu. Ada namanya wakil rakyat, ada. Tuh, di ceramahnya Ustadz Daan, siapa? Dasan Latif tuh kan, tanya sama dia. Di situ ada gubernur, ada bupati, ada anggota dewan, banyak kan. Ditanya sama gubernurnya, Pak Gubernur katanya, tinggian mana gubernur sama wakil gubernur? Gitu. Ya tinggian gubernur dong. Katanya. Berarti wakil gubernur harus nurut sama gubernur kan? Iya. Sama bupati ditanya lagi, Pak Bupati, tinggian mana bupati sama wakil bupati jabatannya? Ya tinggian bupati dong. Berarti wakil bupati harus ngikut kan sama bupati? Iya. Wakil rakyat, tinggian mana wakil rakyat sama rakyat? Gitu. Tinggian mana wakil rakyat sama rakyat? Harusnya rakyat yang tinggi kan? Kenapa wakil rakyat sekarang yang ngatur-ngatur rakyat, kebalik dong katanya gitu. Bingung dia aja. Ya kan? Yang wakil itu kan di bawah gitu, urutan kedua. Urutan pertamanya kan ya nggak ada wakilnya kan gitu. Kalau bupati sama wakil bupati, ya tinggian bupati. Bupatilah yang memerintah kepada wakil bupati kan gitu. Gubernur dengan wakil gubernur, tinggian gubernur, dialah yang memerintah kepada wakil gubernur. Rakyat dengan wakil rakyat, tinggian rakyat kan mestinya gitu. Dia memerintah kepada wakil rakyat, bukan kebalikannya. Nah, namanya juga wakil kan gitu. Saya kata tawakal ini adalah maknanya mewakilkan apa? Karena kita sudah mentok. Dalam bahasa sehari-hari itu sering kita dengar ya, masih sanggup nggak lu? Kalau nggak sanggup bilang ya, ntar gua yang maju tuh gitu. Kira-kira gitu. Itu namanya tawakal. Tawakal itu kita Allah tuh seperti itu sama kita setiap saat. Masih sanggup nggak nyari duit kan gitu. Kalau nggak, gua bantu ini. Nah, gitu kira-kira gitu. Makanya Rasulullah SAW waktu itu melihat seorang sahabat datang ke masjid Madinah, Masjid Nabawi. Beliau bawa onta. Kemudian ontanya nggak diikat, langsung aja masuk ke masjid. Mau ikut sholat. Rasulullah ngelihat, nanya dia, Mas, itu ontanya siapa? Saya Rasulullah. Kenapa nggak ente ikat? Saya kan tawakal sama Allah. Para sahabat aja definisi tawakal masih bingung dia. Kata Nabi, Mas, kalau tawakal lu ikat dulu ontanya, baru lu tawakal. Kalau ontanya kagak diikat, terus lu bilang tawakal, itu bukan tawakal namanya. Itu namanya ya, seenaknya dewe ya, saenaknya dewe. Karena definisi tawakal kata Nabi melanjutkan dalam perkataannya beliau, tawakal kepada Allah itu seperti seekor burung. Yang mana burung itu di pagi hari dia terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan perut yang kosong. Dan kembali sore hari ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Artinya maknanya apa di sini? Tawakal kepada Allah adalah maknanya kita harus berusaha dulu. Kayak burung tadi kan, terbang dulu, keluar dari sarang, ya kan, keliling-keliling nyari makanan. Baru sore hari balik, baru tawakal kepada Allah. Kayak tadi tuh, bawa onta,
bawa motor misalnya ke masjid, bagus ke masjid. Lah motornya kagak dikunci, kuncinya ngegantung di situ, gimana? Apalagi sama STNK sama BPKB-nya lagi ada di situ. Nah, gitu kan. Ada nggak tuh di sini? Ada tuh waktu itu ya. Nah, itu namanya bukan tawakal, itu namanya ya. Apa itu? Itu namanya tawakul. Nah, ada lagi tawakul ya. Ada tawakal, ada tawakul. Kalau tawakul tuh ya tadi tuh pasrah bongkoan kata orang Jawa, tawakul. Setelah dia lu mau ambil mau enggak, itulah namanya tawakul. Emang udah takdir gua motor hilang ya udah hilang dah, nggak apa-apa. Kalau Allah menghendaki motornya nggak hilang ya nggak hilang, walaupun kuncinya ngegantung di situ juga. Gitu. Itu namanya tawakul, bukan tawakal. Nah, kalau tawakal kita usaha maksimal dulu, motor dikunci, ya kan, bila perlu pakai kunci ganda, taruh di tempat yang kelihatan banyak orang. Nah, barulah kita tawakal, pasrahkan kepada Allah. Nah, gitu. Kalau memang Allah menghendaki itu harus hilang juga, nah, berarti Allah punya rencana dengan motor ini. Gitu. Tapi kalau kita belum sudah pasrah itu tadi tawakul, ya tidak seperti itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah orang sering sering miss, sering keliru memaknai dengan makna tawakal tadi itu. Bahkan Rasulullah SAW sering membaca dalam zikirnya itu yang kita juga pasti sama-sama hafal ya. Yaitu apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil kita, sebagai penolong kita. Wakil itu adalah ya penolong. Jadi ibaratnya setiap saat Allah Subhanahu wa taala itu selalu siap sedia menolong manakala kita memang sudah berada pada titik di mana kita tidak mampu lagi untuk menjalankannya. Tapi tentu setelah kita berusaha. Mari kita lihat contoh tawakal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi tentu saja, dan kita semua sebetulnya sudah hafal kisah ini. Kisah tawakal yang paling cantik, yang paling indah adalah kisahnya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Tawakal yang paling cantik. Waktu itu kita semua tahu ceritanya sebetulnya, bagaimana Fir'aun mengumumkan di Mesir waktu itu siapapun yang lahir bayi laki-laki langsung nggak peduli dari manapun gitu. Selama dia laki-laki kelihatan begitu kelihatan ada langsung gitu. Semua tanpa terkecuali. Akhirnya ibunya Nabi Musa waktu itu pas ngelahirin bayi laki-laki, bingung dia. Gimana bayi saya laki-laki? Antara senang dan sedih dan bingung. Dia senang punya anak laki-laki tapi sedih, takut dan bingung, takut ketahuan sama prajuritnya Fir'aun. Akhirnya beliau diberikan pertolongan sama Allah, diberikan ilham untuk menghanyutkan bayinya di Sungai Nil. Kemudian bayinya kita semua tahu hanyut dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun dan diasuh. Setelah diasuh, kebingungan lagi. Kenapa? Karena tidak ada satupun ibu yang mau menyusui bayi itu. Nggak bisa. Bayi itu nggak mau. Ya kan?
sama disusuin sama permaisurinya sendiri nggak mau, disusuin sama dayang-dayangnya di situ nggak ada yang mau, semua nggak ada yang mau, pasti sampai disusuin nangis. Akhirnya mengadakan sayembara lah si permaisurinya Fir'aun ini, barang siapa yang bisa dan mau nih bayi ini disusuin, maka dia akan tinggal di istana, diberikan fasilitas dan diberikan hadiah. Tentu saja banyak yang ngantri. Orang-orang pada datang ke istana ingin berlomba-lomba menyusukan, tapi balik lagi tidak ada satupun yang mau. Sampai dengan akhirnya apa? Ibunya Musa datang. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah menentukan, ya kan, maka pertolongan Allah akan datang pada saat kita sudah usaha maksimal. Begitu datang ibunya, tentu karena dia ibunya, ya kan, begitu nyot, udah diam ya. Nah ini ketemu gitu. Bayangkan seperti itu. Begitu cantiknya skenario Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tawakal si ibu tadi itu. Dia berusaha maksimal, gimana caranya? Coba bayangkan kalau si ibu tadi tidak menghanyutkan Fir'aun ke sungai Nil. Kira-kira kejadian kayak gitu? Nah, enggak. Tetap ada usaha di situ. Dia harus menghanyutkan dulu bayinya ke sungai Nil, barulah pertolongan Allah akan datang. Kenapa? Karena si ibu tadi sudah mentok, sudah nggak tahu lagi mesti gimana. Pasrah kepada Allah, ya Allah pasrah. Tapi pasrah bukan berarti diem aja, dia udah berusaha. Hanyutkan. Dan begitu pertolongan Allah datang, maka semuanya akan terasa indah pada akhirnya. Itu kan ada tuh kalimat kita ya, semua akan indah pada akhirnya, gitu. Pada waktunya. Akhirnya gitu, ibunya lah yang menyusui, ditinggal di istana, dikasih hadiah, dikasih fasilitas, enak hidupnya kan, tetap bisa menyusui anaknya, nggak berpisah dengan anaknya, tuh. Karena tawakal pada Allah, usaha dulu, kemudian baru dia berdoa. Contoh lainnya adalah sama-sama kita tahu juga, kita hafal juga bagaimana yang namanya istrinya Nabi Ibrahim. Siapa itu? Hajar, Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar ditinggal di tengah padang pasir. Ya, Al-Quran diceritakan ya. Apa ayatnya tuh? Rabbana inni askantu, ya Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku tinggalkan min dzurriyyati, anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitika muharram, biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tandus, yang nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, di tengah gurun pasir yang tandus, tinggal sendirian. Gimana tuh kira-kira? Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Apakah dia, ya Allah pasrah gini amat sih, gimana nih? Enggak. Dia tidak mengeluh kepada Allah. Kok saya ditinggal di sini ya Allah sendirian? Kok suami saya pergi meninggalkan saya? Apa yang kau mau? Apakah dia cuma berdoa, meminta, menangis pada Allah, ya Allah ini kan keputusanmu, ya tolonglah aku, gimana caranya nih? Enggak. Dia enggak berdoa, dia enggak meminta seperti itu. Tapi apa yang dilakukan sama dia? Dia lari. Bolak-balik 7 kali, bolak-balik. Yang kemudian kita kenal dengan sampai saat ini ritual sa'i. Artinya apa? Dia usaha, dia tahu nggak boleh sama Allah tiba-tiba cuma minta, nangis, ya Allah gimana? Nggak boleh kayak gitu. Itu bukan tawakal. Yang namanya tawakal, usaha dulu, lari, bolak-balik.
Wah, ada air, udah dia orang tahu ke situ tuh nggak ada air, tapi balik lagi ke situ, coba lagi, balik ke sono air nggak ada, balik ke sini air nggak ada, kan tadi udah ke sono, nggak apa-apa ke sono lagi. Dia tunggu terus sampai pertolongan Allah datang. Selama pertolongan Allah belum datang, usaha terus bolak-balik. Walaupun dia tahu di situ nggak ada, di situ nggak bisa, terus dia coba lagi, bodo amat, coba lagi pokoknya sampai pertolongan Allah datang. Karena dia tahu pertolongan Allah tidak akan datang sebelum dia usaha maksimal. Bahkan mungkin kalau saja Allah tidak menurunkan pertolongan, mungkin dia sampai ratusan kali, puluhan kali bolak-balik terus aja ke situ. Untung cuma 7 kali. Coba kalau 100 kali, gempor yang sa'i. Dan Allah tahu, ini nanti jadi ritual 7 kali aja, kasihan. Ya kan, yang udah sepuh-sepuh. Allah tahu soalnya. Untung aja cuma 7 kali. Kalau 15 kali, 20 kali aja kan. Gempor lah, kasihan ya, bolak-balik. Begitu 7 kali, udah tahu Allah, udah mentok. Udah, oke lah, aku sekarang bagianku ya. Nah, gitu soal awal lah gitu. Gimana? Udah capek belum? Masih sanggup nggak ente? Kalau enggak, oke, sekarang bagian saya. Kata Allah gitu. Kun fayakun. Keluarlah air zam-zam. Begitu. Semua harus usaha. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, kemudian beliau menerima, dan umat Islam ya pada umumnya begitu banyak siksaan, hinaan, caci maki. Apa yang beliau lakukan? 13 di Mekah, ya terus aja berdakwah, tidak peduli apa yang terjadi, karena itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Kemudian turunlah perintah untuk hijrah. Ya, beliau hijrah sesuai dengan perintah hijrah. Kemudian di tahun pertama hijrah itu beliau berencana untuk berangkat haji ke Mekah dari Madinah, udah rombongan berangkat haji, mau berangkat, udah jalan, nggak tahu dihadang sama kaum Quraisy di Mekah, nggak boleh masuk. Akhirnya terjadilah yang namanya kesepakatan di situ, perjanjian Hudaybiyah. Tapi perjanjian Hudaybiyah ini menurut kacamata orang-orang Islam pada waktu itu merugikan. Tapi Rasulullah tetap menyetujui walaupun terkesan merugikan. Sampai disitulah saatnya momen di mana para sahabat embalelo sama Nabi, bayangin. Karena kesel. Kenapa kesel? Kok Rasulullah mau sih nanda tanganin perjanjian yang nggak imbang? Nggak imbang. Jika ada penduduk penduduk Mekah ya, orang kaum Quraisy yang datang ke Madinah dan masuk Islam, wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi jika ada orang Madinah yang ke Mekah dan kemudian balik lagi ke agama nenek moyangnya, dia nggak wajib dikembalikan. Itu kan nggak adil namanya, nggak imbang. Pokoknya macam-macam perjanjian itu yang isi itu nggak imbang. Cuman satu perjanjian itu yang Rasulullah SAW inginkan dalam perjanjian itu, yaitu umat Islam dibolehkan bebas berdakwah. Itu aja.
Poin penting itu aja yang Rasulullah inginkan, yang lainnya terserah dah. Lu mau bikin poin apa? Poin gua cuma itu doang. Umat Islam dibolehkan berdakwah tanpa diganggu. Bebas maksudnya. Kalau jangan sampai ada berdakwah ntar dibubarin, ada berdakwah ntar diintimidasi, enggak, itu doang. Umat Islam boleh bebas berdakwah tanpa diganggu. Lainnya terserah dah, poinnya itu aja. Tapi para sahabat nggak mau waktu itu. Wah Rasulullah, gimana nih dari 10 berapa item tuh banyak. Ini cuma satu doang yang menguntungkan kita, yang lainnya mah rugi. Nabi diam aja, tetap ditandatangani. Semua para sahabat marah waktu itu sama Nabi, bayangin Nabi marah sama Nabi. Lagi kesalnya satu-satunya momen di mana para sahabat itu termasuk Umar bin Khattab marah sama Nabi. Sampai-sampai karena mereka nggak jadi berangkat haji waktu itu, akhirnya kan kena dam semua. Kena dam semua, ayo kalian semua para sahabatku potong kambing, bayar dam. Diam semua, nggak ada gerak yang satu pun. Wah, ya ngomong Nabi loh. Itu kondisi sangat berbahaya itu. Karena kalau Nabi perintahkan dan nggak dijalankan, itu bisa kafir semua itu orang-orang balik lagi. Secara walaupun bukan kafir dalam arti balik ke agama lain, tapi karena menentang Rasulullah. Dia nggak ada yang mau gerak satupun. Akhirnya satu-satunya sahabat yang masih setia kepada Rasulullah ya cuma Abu Bakar. Ya Rasulullah, Abu Bakar. Coba deh engkau contohkan dulu, engkau aja potong kambing di lapangan itu kan. Ntar juga nggak pada tega kalau engkau udah melakukan tuh, gitu kata Abu Bakar. Bijak Abu Bakar. Ya udah deh kata Nabi gitu. Oke. Nabi sendiri tuh bawa kambing berapa ekor. Sendirian dia motong di lapangan, yang lain cuma ngeliatin doang. Biarin gitu. Lama-lama dia, gimana sih lo? Nabi lo itu ini. Iya juga ya gitu. Lama-lama gak enak juga katanya Rasulullah, ya Rasulullah, sini aku bantu. Oh, kan akhirnya benar. Akhirnya pada motong kambing semua. Pada ini lagi. Itu maknanya apa? Maknanya adalah bahwa Rasulullah SAW aja sendiri dengan umat Islam tidak bisa dengan serta-merta tahu-tahu umat Islam jadi menang, jadi maju, jadi tersebar luas ke seluruh dunia. Nggak bisa. Semua apa? Butuh perjuangan. Dan perjuangannya nggak gampang. Butuh usaha yang keras. 13 dari Mekah diminta sabar, ya sabar. Dakwah. Dipindah hijrah. Ya kan? Usaha terus. Bahkan sampai dengan setelah peristiwa Hudaybiyah tadi, begitu pulang dari Hudaybiyah turunlah ayat. Yang kita semua juga hafal ayatnya. Apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Allah, nanti ketika datang pertolongan Allah, idza jaa, nanti ketika datang ya. Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, semuanya akan terbuka. Futuh. Kata Pak Anto, futuh. Nanti kalau futuh, nanti akan futuh. Ketika nanti datang pertolongan Allah, akan terjadi futuh, semua terbuka. Fath, futuh. Jalan akan terbuka lebar. Wara'aitanna wara'aita, dan kamu akan melihat an-nasa, manusia, yadkhulun, masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Nanti kalau Allah datang nih, tenang aja, banyak orang akan datang masuk Islam, berbondong-bondong, bukan 1-2, gerombongan masuk Islam semua. Tapi pertanyaannya, kapan?
Nah, balik lagi kan gitu. Allah udah janji, bayangin. Bayangkan suasana hati orang-orang Islam pada waktu itu kalau baca surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kapan betulan Allah datang? Oh masih begini ya? Kan belum foto waktu itu, bayangkan. 13 tahun di Mekah. Ya kan? Kemudian 1 tahun di Madinah. Belum, baru tahun kedua foto. Dan setelah ayat itu turun, tahun kedua baru foto. Sabar kata Allah. Nanti juga akan datang gitu. Setiap kali jadi mereka begitu baca surat itu tuh, aduh ternyuh kapan gitu kan. Ya kan suasana batin umat Islam waktu itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika nanti datang pertolongan Allah, kalian akan amanah semua. Indah semuanya. Akan futuh. Semua orang akan banyak masuk Islam, nanti berbondong-bondong. Bukan 1-2 lagi kayak sekarang. Artinya apa? Artinya ya Allah menjanjikan kalau kita betul-betul, pokoknya ente usaha aja dulu semampu ente. Gitu. Soalnya Allah mengatakan itu, kalau kamu udah usaha nanti pertolongan Allah akan datang, tunggu aja, sabar. Jadi stylenya selalu seperti itu. Kalau kita tiba-tiba tidak mau melakukan usaha yang maksimal, yang real, ya tentu saja bagaimana pertolongan Allah akan datang. Tapi tentu yang namanya tawakal itu ada syaratnya. Kata para ulama mengatakan tawakal itu hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan kepada Allah ya namanya bukan tawakal, itu namanya minta tolong. Tolong dong wakilin saya kan buat rapat RT misalnya. Saya lagi nggak bisa, kata Pak RW begitu. Nah, itu namanya bukan tawakal, tapi mewakilkan aja. Karena kalau disebut dengan tawakal adalah harus kepada Allah. Terus kemudian kayak yang namanya mewakilkan, ya artinya kita sudah menyerahkan sepenuhnya apa yang kita tidak lakukan kepada orang yang kita wakilkan. Tanpa kita melakukan apapun. Itu bedanya. Pak Yul, wakilin saya tolong ya, misalnya, rapat pertemuan DKM Setangsel misalnya. Ya udah sayanya nggak datang, nggak ngapa-ngapain, Pak Yul yang datang. Beda dengan tawakal. Tadi itu, kalau tawakal kita harus usaha dulu, baru Allah, pertolongan Allah akan turun. Karena itu adalah sopan santun, itu ikhlas. Jangan nyuruh sama Allah. Kalau nggak kan nyuruh, soalnya Allah kan nyuruh. Tolong dong wakilin saya, itu kan namanya nyuruh. Walaupun bahasanya halus ya, kitanya nggak ngapa-ngapain, tolong wakilin. Oh, sama Allah nggak boleh begitu, makanya tawakal itu diawali dengan usaha. Ya Allah, tolong dong, lagi nggak punya duit nih, nah gitu, kasih kayak rezeki. Tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, di rumah aja. Ya sholat mah rajin, ke masjid rajin, dengan tahajud rajin, tapi nggak pernah keluar nyari duit. Tiba-tiba minta tolong sama Allah, ya Allah kasih dong duit, nggak ngapa-ngapain, nah, gimana? Itu namanya bukan tawakal, itu namanya nyuruh. Sama dengan manusia dengan manusia itu bisa nyuruh, minta tolong, bahasa halusnya ya, sebenarnya nyuruh kan gitu. Tolong wakilin saya, nyuruh ke istri, tolong wakilin papa dong. Nah, tuh anak-anak bagi rapot hari ini. Kan itu namanya nyuruh dengan bahasa halus. Papa nggak bisa nih, ada pertemuan, ada rapat, ada meeting. Kan kepada Allah nggak bisa kita nyuruh. Lu siapa? Gitu. Nyuruh gue. Lu usaha dulu, baru aneh turun tangan nanti kalau ente udah mentok. Itu tawakal. Jadi satu tawakal hanya kepada Allah boleh disandarkan, bukan kepada manusia.
Yang kedua, tawakal harus diawali dengan usaha yang maksimal. Baru pertolongan kepada Allah akan datang. Yang ketiga, tentu saja tawakal harus berada di dalam jalan yang syar'i, yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai korupsi tapi bilangnya tawakal. Misalnya kan, malam-malam nih, ada motor nih cakep nih. Kan gue disuruh usaha dulu apa itu? Maling. Habis itu gue mau digebukin orang ya mau nggak, gue tawakal aja dah. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan, karena kalau kita melaksanakan dalam jalan yang haram, yang tidak diridhai Allah, ya tentu itu bukan tawakal namanya. Itu namanya nantangin. Pengen pertolongan Allah, tapi di jalan yang Allah nggak suka, itu kan namanya nantangin. Tawakal harus di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja. Silakan ada pertanyaan atau ada tambahan. Mengenai tawakal ya, ini konsep yang simple ya, sederhana. Yang sebetulnya sangat mudah kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dan dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka paham betul mengenai konsep tawakal, apa yang mesti dilakukan supaya mengundang pertolongan Allah itu datang. Ya, silakan Pak Anto. Misalnya ada satu case begini, untuk berusaha aja dia bingung mau usaha apa. Itu kan minta pertolongan dulu boleh, supaya ditunjukin aku usaha apa. Ya. Itu bisa begitu. Terus habis itu dia usaha, terus itu lanjut dengan tawakal lagi. Ya. Artinya nggak mentok nih gitu. Mau usaha apa lagi? Udah bingung nih mau ngapain nih. Gitu. Kan suka pada satu posisi seperti itu kita bisa berdoa dulu ya untuk minta ditunjukin disuruh ngapain nih. Bisa kayak gitu boleh. Kan ada doanya itu di Al-Quran. Hafal Pak Anto, kita semua juga hafal di surat apa namanya yang tadi dibaca tuh sama Iwan. Rabbi adkhilni, nah, mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, ya Allah, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, ke dalam jalan masuk yang terbaik. Kalau engkau ingin membalikan jalan keluar, jalan masuk nih, oh di sono jalannya, tunjukkan jalan yang terbaik, kan banyak jalannya. Mau ngambil ini, mau ke sana, dan mau ke sana. Mana tunjukkan yang terbaik? Makanya adkhilni mudkhala sidqin, yang terbaik. Jangan sampai kita sono, wah ternyata rugi. Gitu kan, nggak tahu nih apa yang mesti dikerjain nih, ya kan? Apa mau jualan madu atau membuka bengkel atau mau jualan apa namanya brownies. Kan nggak tahu mesti apain, yang mana nih yang mesti ditempuh, kan begitu. Atau mau belajar mie ayam, nggak tahu juga. Jangan sampai udah kita ke sono, wah ternyata salah, kemarin harusnya jualan madu, kan gitu. Kenapa jualan mie ayam misalnya, gitu. Ya, itu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Makanya tadi diajarin doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, dan keluarkanlah juga aku mukhraja sidqin, jalan-jalan keluar yang terbaik. Ya kan? Jadi, masuk ke dalam yang terbaik, keluarnya dari situ juga keluar yang terbaik. Kan kita kadang-kadang karyawan kan kerja di kantor gitu kan. Keluar nggak ya? Resign nggak? Itulah. Itu contohnya simpelnya. Resign nggak ya? Kalau resign nanti begini-begini. Iya kalau dapat kerjaan lagi. Kalau enggak, iya kalau di sana bosnya enak, kerjanya enak misalnya. Kalau enggak gimana?
Iya kalau gajinya naik, kalau enggak, gitu kan. Berkecamuk, makanya ada doa itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah itu doanya sebelum kita memulai sesuatu, ngambil keputusan, itu doanya, baca doanya itu. Tentu sambil sholat tahajud misalnya, atau sholat hajat, baca doa itu. Istikharah boleh. Supaya kita punya ketetapan hati, harus memutuskan, oke, saya akan jalankan ini, bismillah, berdasarkan doa tadi itu. Hati saya udah tetap, bismillah jalan ini. Dan kalau udah bismillah, jalan. Kalau ada kendala, jangan gecol, balik lagi, wah salah, enggak, udah lanjut terus, hajar terus. Gitu. Namanya orang hidup kan pasti ada kendala, selalu ada. Masalahnya kebanyakan orang begitu melihat kendala, mundur. Itu yang repot. Karena tidak ada dalam hidup ini yang nggak ada kendala tuh nggak ada. Kan Al-Quran sendiri mengajarkan di surat apa itu? Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, semua aku ciptakan manusia ini dalam keadaan yang susah payah, susah, apa-apa susah. Apa-apa mesti usaha, apa-apa mesti jalan yang susah. Nggak ada yang gampang. Gampang tuh nanti di surga kalau mau gampang. Ya Peri, tunggu di surga aja kata Pak Heri. Ngapain sih ini? Ya, di dunia itu susah, serba susah. Ya, begitu lahir mau jalan aja, mesti jatuh bangun. Ya kan susah, nggak ada yang di sini tuh yang instan, yang gampang tuh nggak ada. Mau makan, jadi mesti kayak burung itu, keluar pagi, pulang sore. Nah itu. Kalau di surga kan kita nggak ada usaha, semua sudah fasilitas disediakan. Mau bidadari, tinggal milih, gitu. Di sini kan susah ya. Mau kawin butuh duit gitu, butuh ijab kabul, butuh semua butuh usaha. Kalau di surga nggak ada usaha, tinggal milih, nggak perlu ijab kabul, nggak perlu apa. Tapi ada sesuatu misalnya sesuatu yang kita benci pekerjaan itu, tapi karena kita kerjakan terus ternyata malah menjadi apa namanya yang terbaik jadinya. Kita benci itu usaha itu. Awalnya. Ya. Jadi katanya sesuatu yang menurut kita benci ternyata yang kita nggak sukai, tapi ternyata itu membawa yang baik. Ya betul. Ya Al-Quran juga mengajarkan kepada kita itu kan. Apa namanya ayat itu? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Ya, Tuh. Saya paling benci sama serangga sebenarnya dulu. Nah kan, boleh jadi kata Al-Quran kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Tapi boleh jadi juga kamu menyenangi sesuatu tapi itu buruk bagimu. Kata Al-Quran begitu. Hanya Allah yang tahu segalanya. Jadi jangan sampai kita melakukan pekerjaan itu ya benci atau tidak benci, tapi cuan nggak? Kalau cuan ya dijalanin aja selama itu halal kan kita, penting halal. Ya, kalau kita benci dikit ya. Kalau kerjaan kan tujuannya kan cuan ya, benci nggak benci ya itu urusan lain lah. Selama itu cuan ya, jalanin aja gitu. Karena tujuannya kita berusaha kan ya balik lagi dapetin duit kan gitu. Kalau dapetin duit ada tuh pekerjaan yang semua orang tuh benci pasti itu, yang karena berbahaya ada. Coba pekerjaan ngelap jendela gedung-gedung yang tinggi itu gede tuh gajinya tuh. Risikonya tinggi, siapa yang mau kan? Kalau nggak terpaksa harus bergelantungan di bawah sambil ngelau gitu, gini-gini amat kerja gitu. Benci dia dengan kerjaan itu, tapi ya gimana? Nah, dia bisanya itu dan itu menghasilkan, why not? Ada juga naik ke tiang listrik kan, sutet,
benerin kabel, sama itu juga kan. Wah, naik di atas panas lagi gitu kan. Belum lagi ntar tiba-tiba ada temennya di sana yang ngidupin listrik kan, begitu banyak ya kejadian. Mental dia jatuh. Benci banget itu dia, gelantungan di situ. Padahal dibenci sama dia, tapi ya selama itu menghasilkan, dan itu halal, kenapa enggak? Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting adalah itu halal, walaupun kita ya, benci. Tapi sebetulnya memang yang paling enak adalah kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kita suka. Itu paling enak tuh. Pak Anto nih, senangnya kuliner. Oh itu. Tapi kan saya masih belum paham antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Oh iya. Ya, kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, jadi manusia itu terbagi jadi dua kelompok, dua makom, dua kedudukan yang disebut dengan makom tajrid dan makom kasab. Makom tajrid adalah orang-orang yang berada di dalam posisi di mana dia tidak perlu berusaha atau usahanya sedikit, tapi bantuan Allahnya lebih banyak. Itu namanya makom tajrid. Contohnya apa? Contohnya anak kita. Itu makomnya tajrid. Kita punya anak. Kenapa? Dia usahanya nggak banyak. Kan sama orang tua yang disupport tuh gitu. Anak kita kuliah nih, sekolah, ya kan? Ya kan dia nggak usah kerja, nggak usah apa, duit datang sendiri, rezeki datang sendiri. Dan siapa? Dari emaknya sama bapaknya. Nah, makanya orang yang berada di makam tajrid kayak anak kita tadi itu, ya sebaiknya jangan pindah ke makom kasab. Makom kasab adalah makom di mana kita harus berusaha keras untuk mendapatkan duit, dapat rezeki, harus usaha, harus jualan, harus kerja. Dia lagi sekolah, nuntut ilmu. Oh, jangan dia suruh kerja, nuntut ilmu yang benar. Karena kalau disambi kerja, ntar ujung-ujungnya apa? Terbengkalai sekolahnya. Tuh. Sebaliknya ada orang yang di makom kasab. Ya kayak kita inilah kasab. Kita harus rajin kerja, apa segala macam. Tapi karena kita yakin pasti Allah ngasih rezeki, akhirnya kita nggak kerja, yang ada cuma doa, tahajud, apa, nggak bisa. Karena kita berada di makom itu. Jangan coba-coba kita pindah ke makom tajrid kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah berada di makom kasab. Tapi kayak Imam Malik sama Imam Syafi'i tadi, memang makomnya beda. Waktu itu Imam Syafi'i masih muda, masih makom kasab, dia harus usaha. Imam Malik, dia makomnya makom tajrid. Itu berdebat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Hai guru, kita nggak mungkin lah dapat rezeki kalau kita nggak usaha." Kata gurunya, "Bisa, masalah." Gitu. Saya akan buktikan, Imam Syafi'i kan, di jalan mendekati kebun anggur. Yang memang saat itu lagi panen. Dibantulah, ya kan? Imam Syafi'i ngebantu orang yang panen anggur. Karena ngebantuin, manggul-manggulin kan, gotong-gotong segala macam, dikasihlah hadiahnya. Nih, cah, nak gitu. Mas, nih hadiah anggur. Wih, makasih ya. Pulanglah dia dengan gembira, dengan senang hati. Kenapa pulang? Guru gua kalah nih tuh. Dia mikirnya gitu, gua yang bener nih. Ya, Syafi'i muda datang ke gurunya, "Wahai guru, nih saya dapat anggur. Kenapa? Karena saya kerja. Saya datang ke kebun anggur, saya bantuin mereka. Dapat nih anggur. Bener kan, terbukti bahwa untuk mendapatkan rezeki kita harus kerja." Guru mau nyoba, gitu. "Oh iya, coba, enak nggak?" Manis. Nah, ini terbukti juga nih. Saya kan nggak kerja. Duduk aja di sini, ngajar. Kan kamu datang sendiri, dimakan rezeki sama saya, tanpa harus kerja, tanpa harus susah payah ngebantuin orang. Iya juga ya, akhirnya mereka berdua ketawa itu.
Dan paham makomnya beda. Kalau ini makomnya tajrid, ini makomnya kasab. Makanya para guru, para kiai itu makomnya tajrid rata-rata. Mereka cuma duduk, ngajar, baca kitab. Itu datang sendiri rezekinya gitu. Ya kan? Fokus aja di situ. Tapi kebanyakan apa sekarang? Fenomenanya. Banyak tuh yang ustadz-ustadz kayak apa? Mereka pada buka restoran, pada buka ini. Akhirnya apa? Dakwahnya terbengkalai. Sibuk ngurusin bisnis. Kan banyak yang begitu sekarang kan? Sibuk. Nah, sibuk ngurusin bisnis. Akhirnya. Padahal dia ditempatkan oleh Allah di dalam makom tajrid. Dia berusaha untuk pindah ke makom kasab. Akhirnya tugas utamanya dia terbengkalai. Kira-kira begitu. Dan jadi tidak bernilai tinggi ya. Jadi tidak bernilai tinggi. Gitu ya. Iya. Harusnya untuk bisnis serahkan aja sama orang-orang yang bisnis segala macam. Silahkan, biarkan aja orang yang bisnis. Sebagai ustadz, sebagai kiai, ya tugasnya ngajar, ya ngajar aja. Nggak usah khawatir rezeki itu datang karena Allah tempatnya memang dia di situ gitu. Berarti dia kurang tawakal ya. Gitu. Bukan kurang tawakal itu. Kurang bersyukur. Ya kan maunya kaya raya nggak cukup. Mungkin dengan duit, mungkin orang ngasih amplop itu nggak cukup ngerasanya mungkin ya kan kayak mereka kan berdatang apa segala macam. Merasa nggak cukup. Wow, gua mau lebih ini lagi ya dilihat itu. Dilihat adalah kesuksesan dunia. Ada pertanyaan lain? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita rezeki, cari rezeki kan perlu di ikhtiar Ustaz ya. Iya. Seperti buruh ketika pagi hari dia berangkat, sore dia udah dapat rezeki. Gimana kalau kita ibaratkan dengan jodoh Pak Ustaz? Apakah perlu ikhtiar untuk cari jodoh? Ini maksudnya kemana nih maksudnya? Mau ke situ. Situ. Ya. Ya semua perlu usaha, semua perlu ikhtiar. Semua perlu. Apapun itu, jodoh, rezeki perlu. Kalau nggak ada usaha, bahkan untuk hidup pun kita usaha. Mau hidup apa enggak? Mau hidup ya usahalah. Tiba-tiba misalnya nih ada banjir gitu kan. Ya kalau memang udah saatnya mati ya mati aja lah. Diterjang terus banjir ya mati juga kan gitu. Itu berusaha. Mau hidup ya hindari hal yang berbahaya gitu. Kadang-kadang kayak mana yang mana telur Mulai kamu. ya Allah datangkan dulu rezekimu baru kami akan berusaha kalau tanpa rezekimu kami tidak akan bisa berusaha begitu. Ya nggak bisa gitu, itu namanya nyuruh. Masa orang ngasih syarat sama Allah, ya Allah, ada rezeki kalau enggak, gua nggak mau dah. Itu mah namanya gitu kan. Itu kan nyuruh namanya. Ya kan sama dengan anak sama orang tua. Orang tua kan kesel deh gitu sama anak. Kamu belajar deh. Gimana mau belajar, jajan aja gak dikasih, minta jajan dulu dah, ntar gua belajar. Kan kesel kita gitu sama anak kan. Nah belajar itu kewajiban lu tong. Kenapa mesti ada syaratnya? Kenapa gua yang mesti repot? Lu kalau nggak belajar selalu sendiri, biarin aja gitu. Ya kan yang bodoh-bodoh juga lu, yang nilainya jelek juga, yang nggak lulus juga lu. Ngapain gua mesti repot gitu? Sama kan gitu. Allah juga gitu sama. Nah yang butuh lu, kenapa gua yang mesti repot? Ya Allah kalau nggak ada rezeki gua nggak mau dah, nggak bisa. Ya nggak bisa. Gitu. Ya kan, jadi semua harus udah usaha semua karena laqad khalaqnal insana fi kabad tadi. Sungguh Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang susah payah. Semua perlu usaha, semua perlu tenaga, semua perlu ikhtiar. Nah, mau jodoh ya ikhtiar. Ada tuh jamaah kita tuh ya. Dulu cerita sholat subuhnya di Blok M. Kenapa? Karena biar dekat sama imam masjidnya. Dia lagi deketin anaknya imamnya itu. Ada tuh yang cerita di sini jahatin itu. Ya kan?
Pak Kapolda. Jauh sono. Kok subuh berangkat dari rumah jam 3 dia bilang. Subuhannya di sono. Biar pas di belakangnya imam sholatnya. Kan bisa salaman, habis itu bisa ngobrol sama imamnya kan. Apa? Lagi deketin anaknya. Dapat juga tuh anaknya. Gitu, mesti usaha. Kalau nggak usaha gitu, mana bisa dapetin. Usaha semuanya. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.